Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama saya HS. Buat yang baru gabung, seperti biasa jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan juga menceritakan serial anime Dororo episode ke-10 ini yang berjudul Kisah Tahomaru. Penasaran dengan keseruannya? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Episode ke-10 ini dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang terluka parah di tengah-tengah perairan. Dan terlihat juga di sana banyak sekali perahu yang sudah hancur entah kenapa. Lalu, tiba-tiba muncullah monster yang membuat pusaran air untuk menghisap seseorang yang terluka itu. Seketika, monster itu pun memakan orang tersebut. Lalu, scenes beralih pada kediaman si Raja Daigo yang menerima laporan jika mungkin panen di desanya akan gagal jika hujan tidak turun juga. Mereka juga melaporkan jika pihak musuh di perbatasan sudah mulai bergerak dan mengumpulkan pasukannya. Mendengar itu, si Raja Daigo pun bergegas menuju kuil iblisnya. Sesampainya di sana, si Daigo pun menanyakan pada patung iblis yang tersisa tentang siapa yang sudah membunuh sebagian iblis yang ia sembah. Lalu, iblis itu pun memperlihatkan sosok Yakimaru semasih bayi sampai sekarang ia besar. Melihat itu, si Daigo pun merasa kesal pada Yakimaru, yang padahal itu adalah anaknya sendiri. Kembali ke kediaman si Daigo, di mana kita diperlihatkan sekarang Tahomaru yang sudah mencurigai orang tuanya, yang sudah menyembunyikan sesuatu darinya. Ia pun kemudian menyuruh kedua ajudannya yang bernama Mutsu dan Hyogo untuk menyelidikinya. Lalu sejenak kita diperlihatkan si Dororo yang sedang mencuci baju Yakimaru yang berlumuran darah karena sudah membunuh seekor monster. Dororo pun menanyakan tentang jimat yang selalu dikalungkan Yakimaru di lehernya. Namun Yakimaru tidak menjawabnya. Ia hanya memandangi jimat tersebut. Singkat waktu, malam pun tiba. Sekarang kita diperlihatkan Tahomaru yang sedang menanyakan pada anak buah ayahnya yang sudah ditangkap oleh Mutsu dan Hyogo soal misi yang si Daigo berikan padanya. Akan tetapi, sesaat sudah mengatakan tentang bayi yang 16 tahun sudah menghilang, tiba-tiba anak buah si Daigo pun menggigit lidahnya sendiri dan tidak bisa melanjutkan pembicaraannya. Tahomaru pun bergegas menemui ayahnya dan menanyakan tentang bayi yang ia cari dan juga tentang patung tanpa kepala yang selalu dipuja ibunya. Akan tetapi, Tahomaru bukannya mendapat jawaban. Ia malah membuat ayahnya marah dengan pertanyaannya itu. Ia pun akhirnya pergi dengan rasa kecewa dan diam di pinggir danau sampai siang. Hingga Mutsu dan Hyogo pun mendatanginya. Namun Tahomaru terus memikirkan tentang masalah bayi yang ia tanyakan pada ayahnya, hingga membuat ayahnya semarah itu padanya. Lalu, sesaat memikirkan itu, Tahomaru melihat sebuah keributan di sebuah desa yang dekat dengan posisinya. Ia pun bergegas menghampiri mereka. Yang ternyata sesampainya di sana, itu adalah anak buah ayahnya yang dicegat oleh warga desa untuk dimintai menyelamatkan mereka dari sebuah monster. Lalu warga desa pun melaporkan pada Yakimaru tentang sebuah monster yang membuat pusaran air di danau dan memakan orang-orang serta perahu yang ia hisap. Mendengar itu, Tahomaru pun berniat untuk mencari keberadaan monster itu, meskipun anak buah ayahnya melarangnya karena khawatir. Tahomaru dan dua ajudannya pun tidak memperdulikannya. Tidak butuh waktu lama, Tahomaru dan beberapa pasukan ayahnya pun memutuskan menyisir area danau tersebut. Dan tiba-tiba benar saja monster itu muncul dengan membuat pusaran air. Akan tetapi, perahu Tahomaru dan yang lainnya sudah diikatkan semuanya pada pohon-pohon, sehingga tidak terhisap oleh pusaran yang monster itu buat. Dan akhirnya Tahomaru pun dan yang lainnya melawan monster itu.
hingga membuat beberapa kaki dari monster kepiting itu berhasil Tahomaru tebas dengan katananya, yang memaksa monster tersebut mundur dan menghilang kembali ke dalam air. Singkat waktu, Tahomaru dan yang lainnya pun kini sudah di daratan, di mana kedua ajudannya merencanakan untuk meledakkan monster tersebut dari dalam menggunakan bom, karena bagian luarnya yang memang terlalu sulit ditembus. Akan tetapi, Tahomaru melarangnya, karena itu sama saja dengan bom bunuh diri. Keesokan harinya, diperlihatkan Tahomaru dan semua warga di sana berniat membuat sebuah jebakan yang sangat besar untuk memojokkan monster tersebut. Hingga saatnya pun tiba, di mana mereka mengalirkan air dari danau yang monster itu diami ke tempat yang mereka gali. Dan akhirnya rencana mereka pun ternyata berhasil memojokkan monster itu. Dengan Tahomaru yang hampir memotong semua kaki monster itu. Akan tetapi, sesaat akan mengakhirinya, monster itu tiba-tiba melemparkan batu ke arah kanal air, yang membuat bendungannya pun hancur dan membuat galian yang mereka buat pun terisi dengan air kembali. Dan ketika monster itu akan memakan Hyogo, tiba-tiba muncullah Hyakimaru, yang dengan sekali serangannya, monsternya pun mati seketika. Lalu, ketika Tahomaru dan yang lainnya akan kembali, ia pun berpapasan dengan Hyakimaru, yang berdiri tepat di atas bangkai monster tersebut. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Seru sekali bukan? Di episode kali ini akhirnya dua kakak beradik yang terpisah kini dipertemukan. Meskipun mereka tidak saling tahu dan menyadari akan hal itu. Oke guys, sampai di sini pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, and see you next video.